Tidak mungkin Quran yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala itu diajari oleh manusia-manusia. Tidak mungkin. Ya, Kenapa tidak mungkin? Karena dari sekian banyak ayat di dalam Quran, itu semuanya mungkin kurang lebih sekitar 1000 ayat dalam Quran. mm, Dari kira-kira 6236 mm, ayat, 1000 ayatnya itu berurusan dengan sains ya, yang pada saat itu orang aja nggak tahu ini maksudnya apa gitu. betul, betul. Kami turunkan besi Mm, supaya bermanfaat bagi manusia gitu. iya, Nah kalau orang Arab suku Quraisy kan dibilang begitu kan, turunkan dari mana gitu kan, pasti nengok ke atas begini kan betul, pasti kan. betul, betul, betul. Orang-orang yang tidak tahu dengan ayat-ayat sains itu Mm, bagaimana mungkin diajarkan oleh manusia. iya, Nah, itu yang juga membuat Quran murni firman Allah Subhanahu wa iya. taala. Selamat datang di channel video saya. Kita baru saja melihat cuplikan video ya, penjelasan uh, dari Godandi tentang pembenaran Al-Quran. Nah, jadi tampak jelas dalam video tadi, Kodanditan ini berusaha untuk membenarkan Al-Quran. Jadi seperti yang pernah kami jelaskan dalam video-video kami sebelumnya, ya, pembenaran Al-Quran itu artinya membuat menjadi benar. Jadi orang-orang ini sebenarnya sudah tahu bahwa Al-Quran itu tidak benar, tapi berusaha dibuat menjadi benar. Kan seperti itu, ya. Jadi dalam cuplikan video tadi, pembenaran Al-Quran itu dengan mengangkat topik ayat sains, ya, itu ayat sains. Nah, sangat menarik tadi di dalam cuplikan tadi disebut ada dua angka yaitu 1000 ayat dan 6236 ayat, ya. Jadi yang 1000 itu terkait ayat sains dan 6000 sekian tadi itu ayat Al-Qur'an. Dan yang menariknya, ini kata-kata yang keluar dari mulut Kodandi ya Kodondi itu, bahwa 1000 dan 6000-an ini katanya merupakan kira-kira, ya, kira-kira. Jadi artinya tidak pasti. Ini bagi saya agak apa? Ketika Kodandi membahas tentang kekristenan, dia hafal ayat berapa ayat, jumlah ayat Alkitab itu dia hafal, ya. Berapa banyak Alkitab itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dia hafal. Tetapi bahas Al-Qur'an, jumlah ayat sains ya mungkin sekitar 1000 dari ya kira-kira 6236. Tidak ada yang pasti. Kok bisa? Itu ya. Ini. Tapi udahlah, kita tinggalkan soal keanehan itu ya. Ya, yang menarik itu dari 1000 ayat sains tadi kira-kira tadi Kodandi mengutip ayat sainsnya itu satu, yaitu tentang ayat besi. Ya, kami menurunkan besi agar digunakan oleh kamu manusia, itu ya. Jadi ketika ini merupakan kutipan dari surah Al-Hadid ya, surah Al-Hadid itu. Jadi dari ayat ini Kodandi akhirnya mengambil kesimpulan Al-Qur'an itu murni firman Allah Subhanahu wa taala. Terus terang ya, saya tidak menemukan korelasinya antara ayat tersebut dengan Al-Qur'an murni firman Allah. Karena apa? Karena di mana letak sainsnya? Ya, di mana letak sains dari kami menurunkan besi agar dimanfaatkan oleh manusia? Itu sama sekali. Kodandi juga tidak menjelaskan. Dia hanya membuat dramatisasi sekedar lelucon. Dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sains. Itu tidak dijelaskan di mana letak sainsnya. Apakah besi baru ada sejak diturunkannya wahyu ini? Ya.
Apakah ketika Allah menyampaikan wahyu ini, dia sambil bawa besi kepada Muhammad, dia tunjukkan kepada Muhammad? Apakah seperti itu? Atau apakah manfaat besi itu baru diketahui ya setelah turunnya wahyu ini? Ini tidak jelas. Dan kalau itu yang terjadi, ini jelas ngawur. Karena apa? Karena besi sudah ditemukan antara tahun 1500 sampai 1100 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Nyaris 2000 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Itu nyaris 2000 tahun. Dan manfaat besi sudah diketahui. Maka tidak mustahil Allah itu hanya mendapat informasi dari orang-orang tentang manfaat besi baru disampaikan. Terbantahkan pernyataan Qodandi tersebut. Atau setelah ayat besi tadi soal api di bawah laut. Itu kan fenomena gunung api di bawah laut. Dan itu sudah ada jauh sebelum kelahiran Muhammad. Ya. Jadi di mana letak sainsnya? Ya. Jadi sama sekali tidak menjawab. Baik, saya akan menampilkan beberapa ayat sains, benar-benar ayat sains yang ada dalam Al-Quran. Dan kita akan coba melihat bersama-sama. Yang pertama saya coba ambil ayat hujan. Ada setidaknya 5 ayat dalam Al-Quran tentang ayat hujan ini. Ya, sebenarnya ada 7, ada 5 yang sama. Ya, saya ambil kutip satu saja dari surah ke-15 ayat 22. Nah, dalam surah ini dikatakan kami menurunkan hujan dari langit. Jadi, frase menurunkan hujan dari langit itu ada 5 ayat. Ini ayat sains. Dan ini sudah terbukti ngawur. Karena apa? Hujan tidak pernah turun dari langit. Karena secara sains, sumber hujan itu adalah uap yang naik ke atas, lalu akhirnya berkondensasi menjadi awan, dan dari awan itu turun hujan. Jadi harus dari awan, bukan dari langit. Jadi Allah itu salah. Ya, tidak sesuai dengan sains, ngawur. Itu. Ayat sains lain itu ayat manusia, ya. Ada banyak, lebih dari 10 ayat tentang ayat manusia ini. Saya akan ambil 3 ayat saja. Yang pertama dari surah ke-22 ayat 5. Nah, ini dikatakan bahwa kemudian kamu sebagai keturunan Adam, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Ini. Dan ini kan secara sains sudah keliru. Karena apa? Yang membuahkan ovum itu bukanlah air mani, tapi sperma. Mani itu beda dengan sperma. Memang sperma itu ada dalam air mani, tetapi air mani berbeda, bukanlah sperma. Dan pada waktu pembuahan belum ada darah, belum ada segumpal daging. Nah, jadi ini sudah ngawur. Ya. Nah, contoh lain misalnya dalam surah ke-35. Ya, di sana dikatakan Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani. Nah, jadi manusia itu diciptakan dari air mani dan campuran tanah. Saya membayangkan kapan tanah itu dimasukkan? Apakah setelah kita bersenggama, kita memuncratkan sperma kita, lalu kita masukkan tanah, atau Allah itu masukkan tanah ke dalam vagina? Waduh, saya sulit membayangkan ini. Nah, ini kan secara sains jelas-jelas tidaklah benar. Atau contoh lain, dikatakan dalam surah ke-25, dialah yang menciptakan manusia dari air. Ya, memang di situ ada mani,
Tapi mani itu dalam kurung. Itu artinya kata mani itu tambahan kemudian. Allah tidak pernah mengucapkan mani. Ya, jadi itu sama sekali tidak ada. Jadi dari surah ini manusia diciptakan dari air. Ya ini kan gendeng, ya kan? Ini kan ngawur. Ini baru sains. Ini ya benar-benar sains. Nah, dan tampak kan jelas kan bahwa Allah itu ngawur, Allah itu keliru, Allah Subhanahu wa taala ini salah. Contoh lain misalnya ayat geosentris. Ada setidaknya 7 ayat geosentris. Saya akan kutip satu saja dari surah ke-21 di mana dikatakan masing-masing beredar pada garis edarnya. Matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Ya, jadi kan jelas ngawur. Matahari yang tetap, bulan beredar, bumi beredar. Ya, jadi dari sinilah kita dapat bertanya, benarkah Al-Quran itu murni firman Allah sebagaimana yang dikatakan Koh dan Di? Sekian dan terima kasih.